Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jenny Budiarti dari kelas manajemen 22C dengan NPM 224111163. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar pemasaran. Definisi konsep dasar pemasaran. Sebelum mengetahui lebih jauh tentang 5 konsep pemasaran, kita harus tahu pengertian dari konsep dasar pemasaran. Konsep pemasaran adalah rancangan segala perencanaan produksi sebuah produk atau jasa sampai tercipta transaksi untuk memenuhi tujuan individu atau sebuah perusahaan tanpa mengabaikan kepuasan konsumen agar mendapatkan untung jangka panjang. Artinya, kamu harus membuat rancangan bisnis yang dimulai dari konsep bisnis, distribusi ide, menentukan desain barang atau jasa yang akan kamu tawarkan, menetapkan harga sampai ke tahap promosi pada konsumen. Konsep pemasaran diterapkan pada proses tersebut agar perusahaan bisa mendapatkan untung dan tetap memenuhi kepuasan konsumen. Poin utama pada konsep pemasaran, karena tujuan konsep pemasaran untuk memenuhi kepentingan konsumen demi keuntungan perusahaan yang lebih besar, kita harus memperhatikan ketiga poin berikut pada rencana promosi bisnis yang akan kita jalankan. 1. Need atau kebutuhan konsumen. Bisa jadi alasan kamu memenuhi sebuah bisnis adalah karena memiliki sebuah kebutuhan yang belum dapat terpenuhi. Kebutuhan ini meliputi sesuatu yang esensial sehingga jika tidak dapat terpenuhi dapat mengganggu keseharian seperti makanan, transportasi, keamanan, tempat tinggal, pendidikan, dan lainnya. Jika kamu mulai bisnis karena ingin menawarkan sebuah solusi dari kebutuhan yang tak terpenuhi, konsep pemasaran yang cocok adalah konsep pemasaran sosial. 2. Wants atau keinginan konsumen. Setelah kebutuhan pokok terpenuhi, terbitlah keinginan dalam benak setiap individu. Bisnis yang akan dibangun dari keinginan konsumen biasanya merupakan barang atau jasa yang bersifat tersier seperti barang elektronik, pariwisata, produk fashion, produk-produk perawatan wajah, dan sebagainya. Bisnis yang menawarkan jasa dan produk tersier ini cocok menerapkan ilmu pemasaran konsep penjualan supaya hasilnya tetap sasaran. 3. Demand atau tuntutan konsumen. Ketika kebutuhan dan keinginan sudah dapat terpenuhi semua, maka muncul tuntutan bisnis. Ini biasanya menyangkut pada produk atau jasa yang memfasilitasi pengembangan diri seperti kursus bahasa, kursus memasak, dan bimbingan belajar. Bisnis ini paling cocok menerapkan konsep produk ke dalam rancangan pemasaran mereka supaya tuntutan konsumen bisa terjawab dan terpenuhi. 5. Konsep pemasaran. Selanjutnya kita perlu mengetahui 5 konsep pemasaran beserta contoh agar bisa menentukan konsep yang tepat untuk diterapkan pada 5 bisnis yang sedang kita bangun dan kelola. 1. Konsep produksi. Pada konsep ini menerapkan asumsi bahwa konsumen menginginkan sebuah produk yang terjangkau dan diproduksi secara massal. Oleh sebab itu, konsep produksi lebih menekankan pada proses produksi yang distribusi barang, memikirkan cara meningkatkan produksi barang murah dengan jumlah banyak sehingga menekan biaya produksi. Konsep produksi juga memikirkan cara agar memenuhi pasokan barang secara berkelanjutan agar tidak sampai terjadi barang langka. Konsep ini punya kelebihan di mata konsumen karena barang yang dihasilkan bisa dibeli dengan harga terjangkau, mudah ditemui, dan ada banyak pemasok. Para investor pun melihat bisnis yang menerapkan konsep produksi sebagai lahan basah yang menguntungkan karena tidak pernah sepi konsumen dan biasanya lingkungan pasar juga tidak kompetitif. Meski begitu, konsep produksi tetap ada kekurangannya, yakni kualitas barang yang dihasilkan cenderung rendah karena diproduksi secara massal. Selain itu, konsep produksi juga cenderung mengabaikan keinginan pelanggan dan kurang berinovasi supaya mudah dipahami. Berikut contoh konkret konsep produksi. Barang-barang impor dari Tiongkok sudah terkenal dengan harga yang murah dan mudah ditemui di mana-mana. Itulah yang jadi daya jual mereka di mata konsumen. Akan tetapi banyak konsumen yang kecewa karena produk asal Tiongkok sering tidak awet. Pada kasus ini, keinginan pelanggan untuk memiliki barang yang tahan lama terabaikan karena pabrik memproduksi barang secara massal dengan tujuan menekankan harga produksi agar dapat dijual murah tetapi mengorbankan kualitas produk. 2. Konsep produk. Bisnis yang menerapkan konsep produk biasanya berfokus pada keinginan konsumen, jadi perusahaan menargetkan konsumen yang memperhatikan kualitas, nilai, dan kegunaan dari produk yang ditawarkan.
Perusahaan harus dapat membaca dan memenuhi permintaan serta keinginan konsumen. Cara yang dilakukan bisa bermacam-macam, mulai dari terus berinovasi, meningkatkan kualitas produk, sehingga melakukan berbagai strategi promosi yang unik. Dari strategi tersebut berarti produk atau jasa yang kamu tawarkan harus memiliki nilai dan identitas di mata konsumen agar mereka bisa merasakan manfaat dari bisnis kita. Kelebihan konsep produk meliputi kualitas barang yang terjamin, selalu menarik perhatian konsumen karena cenderung terus berinovasi, dan margin penjualan cenderung tinggi. Sebaliknya, konsep ini pun juga punya kekurangan, yakni tidak terjangkau semua kalangan. Ada kemungkinan membuat konsumen bingung karena inovasi terlalu baru, dan perusahaan yang menerapkan konsep ini cenderung tidak mempertimbangkan kepentingan konsumen. 3. Konsep penjualan. Dalam konsep penjualan, konsumen tidak membeli atau memakai produk yang ditawarkan kecuali perusahaan mempromosikan dan menjual dalam kualitas yang besar. Di sini perusahaan harus dapat meyakinkan konsumen untuk membeli dan memakai produk mereka. Maka dari itu, perusahaan menargetkan jumlah penjualan tanpa melihat kepentingan konsumen dan harus gencar melakukan promosi secara berkelanjutan karena harus gencar mempromosi dan biayanya tidak sedikit. Biasanya perusahaan yang menerapkan konsep ini sudah menjadi perusahaan besar seperti perusahaan rokok, e-commerce, dan lainnya. Kelebihan dari konsep ini adalah jumlah penjualan sangat tinggi, lalu perusahaan juga terus berinovasi karena mereka berinvestasi pada angka penjualan dan rencana pemasaran. Kelebihan lainnya adalah perusahaan tidak mempermasalahkan stok barang yang tidak berhasil terjual. Di sisi lain, konsep penjualan juga memiliki kekurangan, yakni tidak mementingkan kebutuhan konsumen serta tidak berfokus pada keluhan konsumen. 4. Konsep pemasaran. Konsep pemasaran berfokus dan melibatkan konsumen pada strategi pemasaran mereka. Perusahaan pun harus membuat rencana promosi tersendiri agar konsumen yakin membeli dan menggunakan produk yang ditawarkan. Rencana promosi yang diterapkan pada konsep pemasaran biasanya berupa konten, marketing, advertising, influencer marketing, native advertising, atau kombinasi dari keempatnya. Strategi pemasaran tersebut umumnya dilakukan secara digital atau kerap disebut digital marketing. Karena lebih memfokuskan pada konsumen, strategi ini sering dipakai perusahaan rintisan atau perusahaan yang skalanya kecil. Dengan begitu diharapkan perusahaan dapat menarik konsumen dengan lebih spesifik dan sesuai target. Namun ada juga beberapa perusahaan besar yang mempromosikan produksi mereka dengan konsep pemasaran. Kelebihan konsep pemasaran adalah perusahaan dapat menembak target lebih tepat sasaran, lebih memahami konsumen, dan perusahaan lebih mudah melakukan branding. Tapi kekurangannya, perusahaan harus merelakan biaya promosi yang besar karena melakukan pemasaran digital tidak murah dan waktunya pun tidak instan. 5. Konsep pemasaran sosial. Konsep pemasaran sosial jadi strategi pemasaran yang paling baru. Pada konsep ini, perusahaan menarik konsumen dengan mengangkat kampanye kesejahteraan makhluk hidup dan keseimbangan alam. Dengan begitu, perusahaan memiliki citra positif di masa konsumen dan akan menguntungkan di masa depan. Di samping itu, perusahaan yang mengikuti konsep pemasaran sosial berupa meyakinkan konsumen bahwa hasil penjualan produk mereka akan menambahkan kesejahteraan masyarakat yang terlibat. Terutama kalangan masyarakat kecil, mereka juga meyakinkan konsumen bahwa proses produksi perusahaan tidak membahayakan lingkungan dan makhluk hidup. Tidak heran perusahaan yang memakai strategi ini punya peran pada kampanye aktivitas kemanusiaan. Kelebihan konsep pemasaran sosial adalah mereka mampu meningkatkan loyalitas konsumen, meningkatkan kesejahteraan sosial dengan memberdayakan masyarakat yang terlibat, dan membangun branding positif. Akan tetapi kekurangannya, harga produk cenderung mahal dan target pasar tidak luas karena konsumen yang membeli hanya tertarik pada isu sosial. Perbedaan konsep penjualan dan konsep pemasaran. 1. Definisi. Melihat dari definisinya, konsep penjualan dan konsep pemasaran sama sekali berbeda. Konsep penjualan punya arti sebagai konsep bisnis yang harus memanfaatkan pelanggan sebagai peluang bisnis untuk meraih keuntungan. Konsep pemasaran berhubungan dengan orientasi bisnis agar bisa mengalahkan kompetitor dengan cara memberikan kepuasan pada konsumen. 2. Orientasi. Konsep penjualan dan konsep pemasaran ternyata punya orientasi yang berbeda sebab
konsep penjualan lebih melirik pada cara penarik konsumen terhadap produk dan jasa yang ditawarkan. Konsep ini pun berorientasi pada angka penjualan. Di sisi lain, konsep pemasaran berhubungan dengan mencari agar produk dan jasa yang ditawarkan bisa menarik konsumen, sehingga konsep ini berorientasi pada keuntungan. 3. Target. Target konsep penjualan dan konsep pemasaran pun ternyata berbeda. Di konsep penjualan, mereka lebih menargetkan pada produk atau jasa yang ditawarkan. Kemudian target pada konsep pemasaran bukanlah produknya, melainkan kebutuhan dan konsumen. 4. Esensi. Melihat dari targetnya, jelas konsep penjualan lebih mementingkan proses transaksi, sehingga yang jadi esensi adalah penjualan produk ke tangan konsumen. Sebaliknya, karena target konsep pemasaran adalah kebutuhan konsumen, sehingga yang terjadi esensi adalah kepuasan konsumen. 5. Perencanaan. Karena konsep penjualan menargetkan pada transaksi, sehingga perencanaan mereka lebih cocok untuk jangka pendek, sedangkan konsep pemasaran cocok untuk perencanaan jangka panjang karena mengutamakan ikatan dengan konsumen. 6. Strategi. Konsep penjualan dan konsep pemasaran pun punya strategi yang berbeda. Karena konsep penjualan yang orientasi pada volume penjualan, strategi mereka harus melakukan promosi dan penjualan yang besar-besaran, sedangkan konsep pemasaran yang berorientasi pada ketertarikan konsumen dan kepuasan konsumen memiliki strategi terintegrasi secara umum yang digunakan dengan soft selling. 7. Harga. Konsep penjualan mematok harga berdasarkan perhitungan seluruh biaya produksi, sementara itu harga produk dan jasa dari perusahaan yang mengaplikasikan konsep pemasaran mematok harga berdasarkan kondisi pasar. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.